Ngopi bareng Jaksa. Kali ini saya kedatangan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Solo Jalan Panjang, Bapak Riki Alhamra. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pagi, apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Sebelum kita lanjut, Pak, saya mau tahu nih, Pak. Bapak itu udah berapa lama sih, Pak, jadi jaksa? Sebelumnya saya itu lulusan dulu ya, lulusan dari Universitas Trisakti tahun 2003, kemudian di sarjana hukum, kemudian S di 2010 dan di 2012 menjadi jaksa pertama. Jadi sekitar 14 tahun lah jadi jaksa. 14 tahun Ya, jadi jaksa, Pak. Oke, Pak. Itu penempatan pertamanya kalau boleh tahu di mana ya, Pak? Oh, Setelah PPPJ-nya, Pak. oh, setelah menjadi jaksa itu penempatan pertamanya di Jambi, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dulu namanya Kejaksaan Negeri Muara Sabak, sekarang Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Setelah itu pindah ke Subang, kemudian 2018 di Jambi juga, di Sarolangun, jadi Sarolangun. Setelah itu di Tanah Datar dan kemudian di Capjari Alan Panjang. Jadi dalam panjang. Ya. Sukanya jadi jaksa apa ya, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Sukanya pertama ilmu saya terimplementasi karena kebetulan sarjana hukum. Kedua, bisa melihat luasnya Indonesia karena penempatannya dari Sabang sampai Merauke. Jadi sudah 2 pulau saya, Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kemudian dengan berpindahnya tugas, mempunyai kawan-kawan yang baru, karakter manusia yang baru. Kalau dukanya ya jauh dari keluarga. Karena kan saya domisili Jakarta. Gitu. Terus, Pak, lama jadi jaksa kan ada perkara narkotika nih, Pak. Ya. Nih, menurut Bapak selama jadi jaksa, peredaran narkotika itu apakah semakin memburuk kah atau ada tanda-tanda perbaikannya, Pak? Kalau sebenarnya undang-undangnya sudah cukup bagus ya. Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 itu tentang narkotika itu sudah mengakomodir mengenai hukuman dari yang paling ringan, paling berat. Paling ringan itu rehabilitasi sama hukuman mati yang terberat. Nah, kan tapi undang-undang itu tidak juga bisa mengakomodir tindakan peredaran narkotika. Terutama di Sumatera Barat ini paling banyak sabu. Dari tahun ke tahun trennya semakin tinggi, semakin banyak. Ya mungkin pergaulan, habis itu pergantungan itu bisa macam-macam. Ada yang pergaulan juga, ada yang bandar juga, dan lain sebagainya. Oke, Pak, kalau misalnya nih, Pak, misalnya lagi tahap 2 nih, Pak. Kebanyakan para pelaku itu yang menjadi faktor mendorong mereka untuk menggunakan narkotika itu apa ya, Pak? Paling banyak adalah pergaulan. Pergaulan yang tidak beres itu merupakan salah satu faktor. Kedua, sugesti untuk memakai narkoba itu banyak. Salah satunya adalah yang paling banyak jadi modus adalah untuk bekerja. Menurut mereka yang menggunakan sabu itu, setelah mengkonsumsi sabu itu energinya bertambah beberapa kali lipat. Akan tetapi setelah itu timbul masalahnya, yaitu ketergantungan. Terus, Pak, kalau misalnya dalam persidangan nih, Pak, yang menentukan beratnya hukuman kepada pelaku itu apa, Pak? Pertama adalah pasal yang disangkakan. Kalau pasal yang disangkakan adalah 127, yang itu adalah pengguna, ancamannya tidak ada minimalnya. Sedangkan 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika ada minimalnya 4 tahun dan 5 tahun. Terungkap dalam persidangan mana yang akan dibuktikan oleh jaksa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan yang lain-lain. Yang penting ada 2 alat bukti yang cukup bisa menentukan kemana si terdakwa ini akan dituntut. Terus, Pak, di Alahan Panjang ini, Pak, Ya. paling banyak itu narkotika jenis apa, Pak? Alan Panjang ini selama 2 tahun ini yang paling banyak itu sabu-sabu. Itu mendominasi tingkat kejahatan narkotika. Kalau ganja 1-2 kali aja. Kebanyakan BB-nya itu berapa gram, Pak? Berat barang buktinya nggak banyak memang. Kategorinya sebenarnya kategori pengguna itu di bawah 1 gram semua berat barang bukti. Kopi bisa diminum kan? Oh, boleh, Pak, monggo silakan, Pak. Kenapa yang sering ketangkep itu pengguna, Pak? Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Terus, Pak, ada nggak sih, Pak, celah hukum yang memungkinkan pelaku pengedar narkotika itu terhindar dari hukuman yang berat, Pak? Celahnya ada nggak, Pak?
Kalau ngomongin celah, sebenarnya dalam menentukan berapa lamanya si terdakwa ini akan dituntut bukan celah sih sebenarnya. Lebih kepada apakah si terdakwa ini dalam persidangan tidak mempersulit diri sendiri, tidak mempersulit pembuktian, terus terang, kemudian mengakui perbuatannya, itu merupakan hal yang harus diperhatikan agar dia terhindar dari hukuman yang berat. Nah, jadi istilahnya bukan celah, tapi lebih kepada dia mengakui perbuatannya. Nah, gitu. Oke. Kalau yang dikatakan celah itu nggak ada. Oke, sip. Terus Pak, ini kan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika ini, contohnya ada rehab. Apa aja sih Pak syarat rehab itu, ketentuan rehabilitasi? Ya, contohnya adalah pertama, barang bukti tidak lebih dari 1 gram yang untuk sabu ya. Ya. Kemudian dia merupakan end user. End user itu maksudnya memang dia membeli untuk menggunakan atau untuk memakai narkoba tersebut. Yang ketiga, harus ada asesmen dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Kalau di tingkat cabang Kejaksaan Negeri Jalan Panjang itu BNNK di kabupaten. Nah, di situ terdiri dari dokter, ada jaksa juga, ada penyidik juga. Nanti disimpulkan bahwa si terdakwa ini menurut asesmen adalah pengguna baru bisa di rehabilitasi. Gitu. Kalau di istilah di kejaksaan sekarang itu ada namanya restoratif justice bagi mereka yang memenuhi syarat tersebut untuk dilakukan rehabilitasi. Restoratif justice. Nah, jadi bukan artinya perkaranya tidak bergulir ke persidangan, tetapi dia di restoratif justice dengan rehabilitasi. Apa yang jadi tantangan yang sering dihadapi jaksa dalam proses persidangan, Pak? Kasus narkotika. Yang paling menantang, yang sekaligus membuat adrenalin terpacu itu adalah apabila si terdakwa ini tidak mengakui perbuatannya, berbelit di persidangan. Nah, itu yang merupakan tantangan tersendiri. Untuk bisa menanggulangi itu, makanya sebelum persidangan, namanya ada pratut pemberkasan itu yang dilakukan oleh penyidik, kita pratut pra penuntutan. Nah, itu harus lebih terang daripada nanti di persidangan. Kalau untuk bisa P21 itu kan berkas perkara dinyatakan lengkap. Minimal 2 alat bukti yang cukup. Kalau saya minimal 3 alat bukti yang cukup. Nah, supaya di persidangan untuk menanggulangi para terdakwa yang berbelit-belit, tidak mengakuinya, itu bisa kita kendalikan, kita bisa atasi. Alat bukti ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat keterangan terdakwa. Nah, itu semua harus bisa kita kuasai di pratut ketika di persidangan. Justru kalau dia berbelit-belit, kita punya pelurunya, artinya kita punya senjatanya. Jadi semakin dia berbelit-belit, semakin dia tidak mengakui, semakin dia berbohong, semakin terjebak dia. Nah, itu yang lebih menantang. Pernah nggak sih Pak ada kejadian seperti itu yang Bapak tangani? Banyak. Ketika orang ditangkap itu kan posisi psikologis, pasti bagaimana cara dia untuk bisa menyembunyikan perbuatan tindak pidananya. Itu banyak. Kalau di Alahan Panjang sendiri ada satu kasus yang dia tidak mengakui perbuatannya. Nah, kita atasi dengan perkaranya, dia terdakwanya 2 orang. Tadi 1 berkas, kita split jadi 2. Nah, jadi mereka saling bersaksi. Nah, seperti itulah kira-kira salah satu cara mengatasinya. Kalau dua-duanya keterangannya beda itu gimana Pak? Atau mereka kayak saling menjatuhkan? Saling menjatuhkan atau saling backup? Saling menjatuhkan lah Pak.
Misalnya dia kamu yang paling banyak gitu. Ya. Saya emang ikut gitu. Ya. Ada nggak sih Pak? Makanya ketika saya bilang tadi, ketika harus bisa membuktikan bagaimana supaya dia itu di persidangan tidak terjadi yang berbelit-belit tadi, makanya di pemberkasan di praktek itu sudah kita teliti dengan baik supaya apabila dia saling menjatuhkan, kita punya apa yang mesti kita tanyakan. Entah itu barang bukti, entah itu tes urin, entah itu keterangan ahli pidana, boleh-boleh saja dalam pembuktian. Ada nggak sih Pak upaya dari pemerintah untuk mengurangi pengguna narkotika ini di kalangan yang berisiko seperti buruh, pelajar, atau masyarakat pinggiran kota? Oke, kalau di lingkungan kejaksaan itu udah ada namanya di tingkat sekolah itu namanya jaksa masuk sekolah. Kita memberikan edukasi itu kepada adik-adik pelajar untuk tidak terjerumus dalam lingkaran narkotika ini. Kalau di lingkungan kejaksaan ada JMS. Kalau di tingkatannya perangkat daerah ada namanya penerangan hukum di kami, di kita. Jadi itu juga bisa salah satunya juga mensosialisasikan dampak buruk atau konsekuensi dari peredaran atau terlibat dalam lingkaran peredaran narkotika di lingkungan kejaksaan. Itu kan turunan dari penginjauan instruksi presiden kepada kejaksaan. Nah, nih Pak, nih saya mau nanya Pak, ada nggak sih Pak di Kecamatan Lembah Gumanti ini pelajar yang menggunakan narkotika? Kalau selama 2 tahun pelajar nggak ada Pak. Ini kalau seandainya ada nih Pak, itu gimana Pak? Oh, beda lagi tuh. Proses hukumnya. Beda lagi dia kalau dalam penanganan perkaranya terhadap pelajar. Pelajar ini berarti kita analogikan dia di bawah 17 tahun ya. Itu treatmentnya beda dengan orang dewasa. Kalau terhadap anak-anak, ancaman hukumannya itu dikurangi. Itu bunyi undang-undang. Tolak ukur dikuranginya itu apa aja sih? Ya, jadi di undang-undang itu nanti kalau dia anak berhadapan dengan hukum itu dikurangi setengah dari hukuman maksimalnya. Contoh, kalau dalam pasal 114 ayat 1 itu undang-undang narkotika maksimal 20 tahun, dikurangi setengah jadi 10. Jadi 10. Begitu ininya aturannya. Nah, untuk menuntutnya itu nanti ya harus di bawah 10. Tidak bisa tidak, karena itu bunyi undang-undangnya. Jadi dan juga persidangannya juga sangat cepat, tidak lama, tidak berlarut-larut. Biasanya untuk perkara yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum itu paling lama seminggu sudah putus. Tapi kalau dia bukan anak-anak itu memakan waktu yang lama. Ini terakhir Pak, pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap bahaya narkotika. Ya, yang pertama bergaul boleh, tapi jangan sampai salah pergaulan. Yang kedua, kalau ada mempunyai masalah yang masalah hidup lah ya, masalah hidup yang berat itu jangan lari ke narkoba. Banyak kawan, cari kawan yang positif, jangan cari kawan yang negatif. Jatuhnya nanti malah narkoba. Tanya pada ya kembali pada agama sih sebenarnya. Cuman nggak menutup kemungkinan lah itu bisa menjadi hal yang sangat mengembalikan kita apabila kita dekat dengan Tuhan. Jadi kan agama gitu bisa meminimalisir itu. Itulah kiat-kiat. Oke Pak. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sampai jumpa lagi di Ngobjak berikutnya.